mungkin rekan atau partner yang bisa diajak join untuk collab gitu ya. Oke, sesuai dengan jadwal dan daftar yang sudah saya terima, ini ada urutannya. Jadi yang pertama nanti adalah Pak Wira, kemudian disusul dengan Bu Amelia, kemudian Pak Lutfi, saya sendiri, kemudian Bu Mega dan Pak Sri Rarjo. Jadi ada 6 penyaji ya hari ini. Jadi yang pertama saya persilahkan nanti ke Pak Wira, karena waktunya sangat terbatas gitu ya. Jadi kita memang batasi untuk presentasi hanya 10 menit supaya kita punya lebih banyak waktu untuk discuss gitu ya. Oke, kemudian nanti ada tanya jawab 5 menit saja. Baik, terima kasih. Saya langsung berikan waktu dan tempat kepada Pak Wira. Silakan Pak Wira. Terima kasih Ibu Ana. Saya izin share screen supaya lebih bisa mudah untuk mendeliver presentasinya. Oke, kemudian saya izin bertanya dulu. Ini apakah sudah kelihatan ya layarnya ya? Ini kayaknya Sudah agak Pak Wira. menghalangi gini. Oke, berikutnya ini mungkin saya izin mulai ya supaya tidak banyak memakan waktu. Jadi di sini riset ini merupakan riset kolaborasi ya, judulnya Utilization of Drone for Post Disaster Assessment. Jadi di akhir presentasi ini harapan kami gitu ya di peneliti yang terlibat di sini adalah ya seperti yang Bu Ana sampaikan tadi, semoga bisa mengignite kolaborasi yang sekiranya rekan-rekan di sini ada yang berminat atau punya topik-topik yang relate dengan apa yang kami lakukan di penelitian ini. Nah, penelitian ini bagian dari project yang memayunginya yang di bawah World Class Research Project yang kebetulan PI-nya adalah Bu Berta. Kemudian ada juga Bu Ana. Kemudian saya sebagai anggota di sini terlibat dan ada juga Mas Inka gitu ya dari Universitas Pertamina. Jadi ini merupakan sebuah riset kolaborasi yang kami lakukan bersama. Nah, ini saya mungkin tidak terlalu panjang, jadi saya perkenalan sedikit. Nama saya Wira, begitu ya, dipanggil sama teman-teman. Saat ini saya mengajar di S2 Teknik Industri Universitas Bina Nusantara. Nah, adapun ini kontennya singkat saja. Pertama saya akan coba sampaikan sedikit research frameworknya seperti apa, kemudian detail apa yang kami kerjakan di tahapan awal ini, begitu ya. Nah, ini awalannya mungkin ini data yang cukup menarik ya. Yang ini saya baru cari beberapa hari lalu lah. Tapi ini data 2020 karena data 2021 belum lengkap gitu ya. Ternyata Indonesia ya, seperti yang kita ketahui bersama, memang kita berada di ring of fire. Jadi rawan sekali terhadap bencana. Nah, ini datanya terakhir. Mungkin teman-teman kadang-kadang kalau kita tebak-tebak ya, mungkin dari casualty mungkin bisa jadi yang seperti gempa bumi itu yang paling banyak ataupun yang lainnya. Tapi ternyata kalau dari jumlah total bencana itu bencana-bencana seperti banjir, puting beliung, kemudian kebakaran hutan itu yang dan tanah longsor itu yang mendominasi apa yang terjadi di Indonesia ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, karakter bencana ini kan memang kalau bisa katakan itu banyak hal yang uncertain gitu ya. Dia dari segi lokasinya kita tidak bisa prediksi kapan dia terjadi, intensitasnya seberapa besar gitu ya. Itu menjadi challenge tersendiri gitu ya dalam penanganan bencana atau disaster management. Nah, tapi di sini kan seperti yang tadi Ibu Beta sampaikan ya, untuk menghadapi ini kita tidak bisa pasrah saja begitu ya, kita harus mempunyai persiapan yang baik. Salah satunya terutama ini bencana-bencana yang saya sampaikan tadi seringkali mengganggu adanya ketika kita mau melakukan relief action gitu ya setelah kejadiannya gitu ya. Seringkali kita harus mengakses dulu bagaimana sih kondisi di lokasi bencana tersebut. Nah, untuk melakukan kegiatan-kegiatan relief action itu tentu informasi yang akurat gitu ya, itu sangat-sangat diperlukan. Untuk sedemikian hingga apa yang akan kita lakukan di relief action tersebut dapat dilakukan secara efisien
dan secara tepat begitu ya. Nah, itu adalah challenge yang dihadapi. Nah, salah satu hal untuk yang diperlukan dalam memperoleh informasi ini adalah adanya pemetaan yang akurat tentang kondisi terkini dari situasi yang terjadi bencana tersebut. Nah, sebenarnya saya ada video di sini, tapi videonya cukup panjang, jadi saya mohon izin play saja. Tapi saya akan singkat-singkat gitu ya, percepat dan saya akan coba narasikan gitu. Oke. Nah, ini sebentar ya. Nah, oke. Sebentar. Oke. Ya. Nah, di sini saya tidak play ininya ya, musiknya. Saya coba narasikan supaya lebih cepat. Ini kejadian bencana di Kathmandu, Nepal, di mana waktu itu terjadi kejadiannya gempa bumi, terus banyak longsor karena Nepal itu kan daerahnya lereng-lereng begitu ya. Nah, untuk mendapatkan informasi yang terakurat terkait kejadian itu, di sini ada tim peneliti memanfaatkan drone begitu ya untuk memperoleh informasi yang lebih cepat mengenai bagaimana sih kondisi di mana daerah yang infrastrukturnya terganggu. Jadi penyaluran package relief-nya itu lebih efisien gitu. Selain itu juga penempatan volunteer itu juga bisa dilakukan dengan baik. Jadi di sini teknologi drone ini sudah lama ya. Kita lihat drone-nya saja, itu drone yang DJI Phantom 3 itu versi lama sekali. Sekarang sudah jauh lebih kecil daripada ini dan baterainya juga lebih tahan lama. Nah, tapi ya videonya kayaknya nggak ini deh, tidak berubah deh. Oh gitu ya. Oke. Jadi mungkin karena jadi saya narasikan saja ya biar kita tidak terlalu banyak makan waktu. Nah, jadi di Nepal itu gitu kejadiannya. Jadi mereka menggunakan drone. Drone-nya ini bukan drone yang versi yang besar yang bisa memetakan jarak ratusan kilometer, tapi drone-drone komersial yang dimiliki oleh personal user. Di mana ini sudah banyak dimiliki oleh individu-individu. Jadi ini bisa digunakan untuk drone mapping ini bisa digunakan untuk merangkul berbagai NGO yang mungkin memiliki banyak volunteer yang memiliki drone untuk pemanfaatan pemetaan menggunakan disaster drone response ini. Nah, konsepnya itu kalau boleh digambarkan, ini masih kelihatan ya slide saya ya. Oke. Ya, kalau misalkan kita ke arah melihat ini mau dimanfaatkan sebagai post disaster assessment dari perspektif orang industrial engineering, orang optimasi, itu kita akan melihat sebenarnya resource-nya ini akan ada cukup banyak, cukup terbatas gitu ya, dan mungkin daerah pemetaannya juga akan ada banyak gitu ya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan resource yang terbatas ini untuk memetakan daerah yang cukup banyak itu, terus juga ada banyak halangan yang ada mungkin di infrastruktur jalannya dan sebagainya gitu ya, dengan efisien, karena ya untuk kita perlu informasi terkait peta bencana ini secepat mungkin kan gitu ya, supaya bisa mengambil keputusan dengan cepat gitu kan. Nah, selain itu problem yang dihadapi adalah kalau drone komersial yang digunakan individu tadi, ya contohnya yang Phantom 3 itu mungkin daerah jangkauannya itu tidak lama karena kapasitas baterainya sangat terbatas gitu ya. Beda dengan drone yang memang didesain untuk mapping gitu ya. Nah, jadi memang itu kita di sini untuk mengextend kapasitas tersebut maka diperlukan bantuan dari, nah ini konsepnya ada, kita bagi dua, yang airspace itu adalah ruang udara yang nanti dilalui oleh drone-nya, dan ground space-nya. Jadi untuk menjangkau daerah-daerah yang ingin dipetakan tersebut, kita bisa memanfaatkan kendaraan darat. Nah, dari sini kalau kita bicara bencana yang di Indonesia gitu ya, mungkin infrastruktur yang kendaraan darat yang lebih sesuai adalah sepeda motor. Jadi saya kasih contoh sepeda motor. Ini bukan promosi ya, tapi itu memang kebetulan dapat gambarnya itu. Jadi dia akan tandem begitu ya modelnya dengan drone ini, sehingga bisa mencapai daerah-daerah yang mungkin agak sulit dicapai oleh
drone tersebut tidak hanya karena kapasitasnya yang terbatas, tapi juga jangkauannya ke lokasi-lokasi pemetaan yang mau dipetakan itu juga akan cukup sulit gitu ya, karena kondisi setelah bencana gitu ya. Nah, penelitian ini dibagi menjadi 3 tahapan gitu ya. Saya mohon izin, ini udah 10 menit, mungkin 3-4 menit lagi ya Bu Berta dan Bu Ana ya. Bu Ana ya sebagai moderator. Jadi kita 3 tahap. Tahap pertama kita modelkan dulu secara sederhana menggunakan model deterministik, model optimasi. Kemudian berikutnya akan ada penelitian menggunakan model simulasi, mempertimbangkan uncertainty factor yang mungkin belum sempat diperhitungkan di model deterministiknya. Baru kedepannya akan berkembang menjadi decision support system yang siap diimplementasikan di real case study begitu ya. Oke, nah ini baru masuk ke apa yang kami sudah kerjakan gitu ya. Jadi di bagian pertama model deterministik sederhananya ini kita melihat ini sebagai perspektif bagaimana kita memanfaatkan resource tadi ya, volunteer yang memiliki drone tersebut untuk di-assign rute terefisien gitu ya, untuk pemetaan yang paling efisien, mempertimbangkan ya tentu kapasitas baterai dari drone yang dimiliki, kemudian waktu pemetaan, kemudian jarak antar lokasi, dan waktu terbang dan ketinggian terbang dari drone tersebut juga. Jadi kita bagi 2 konsepnya, yang kita bikin 2 model. Model pertama itu mempertimbangkan yang lebih sederhana, di mana pemetaannya hanya bisa dilakukan ini jadinya 2 eselon ya. Di eselon pertama itu untuk rute kendaraan daratnya, yaitu sepeda motornya. Rute keduanya untuk assignment drone-nya. Jadi ini di model pertama mempertimbangkan di eselon kedua itu adalah assignment drone. Jadi lebih sederhana modelnya. Jadi drone-nya itu ketika mapping harus balik lagi ke lokasi dia tempat mappingnya. Nah, model kedua ini lebih kompleks. Jadi drone-nya bisa memetakan beberapa lokasi sekaligus. Jadi ada 2 eselon, dan di kedua eselon tersebut ada routingnya. Di eselon pertama itu routing untuk kendaraan daratnya. Di eselon kedua itu drone-nya juga membuat sebuah rute, sehingga dia bisa lebih efisien harapannya gitu ya. Nah, karakteristik permasalahan tersebut itu karena dibangunnya base modelnya adalah vehicle routing problem, di mana vehicle routing problem ini adalah digolongkan ke dalam NP-hard problem. Artinya kalau kita pakai teknik mathematical modeling, mathematical programming sederhana, as soon as the number, jumlah nodes atau jumlah titik-titik yang dipertimbangkan itu melebihi nilai tertentu gitu ya, teknik itu tidak bisa memberikan kita solusi yang reliable dalam waktu yang cukup cepat. Sedangkan pemetaan bencana tadi kembali ya, kita butuhnya hasilnya cepat gitu ya. Maka kita bukan kembangkan ya, ini kita implementasikan metode meta heuristics. Ini masih simple meta heuristic, yaitu salah satu yang sudah sering digunakan untuk vehicle routing problem, yaitu tabu search. Nah, konsepnya sendiri teman-teman mungkin sudah cukup familiar, tapi perbedaan tabu search dengan yang lainnya adalah di sini dia single solution based, di mana setiap pencarian solusi di setiap iterasi itu tabu search ini mencoba supaya tidak melakukan pencarian ke solusi yang sama dulu gitu ya. Jadi mengeksplor lebih banyak solusi dengan konsep tabu list gitu ya. Jadi jangan dulu ke explore yang solusi ini karena itu sudah dilakukan sebelumnya, supaya lebih efisien explore ke yang lainnya dulu gitu ya. Itulah konsep sederhananya, tapi itu nanti kita bisa diskusi lagi kalau ada waktu. And then nah ini ya. Jadi kita coba implementasikan di data yang ini di-provide dari rekan-rekan di UGM, Bu Berta dan Bu Ana dan mahasiswanya. Itu ada 30-an mapping point, kemudian lokasi shelter awal itu sekitar 9, kemudian ada stopover point itu sekitar 10. Jadi total nodes-nya sekitar hampir 50, ini 49 ya, ditulis ya 49 gitu ya. Jadi kita langsung coba lihat hasilnya. Nah, di sini bisa dipercepat Pak. Jadi langsung saja ya hasil. Jadi pada intinya algoritma bisa kita implementasikan, kemudian model berjalan cukup baik. Nah, ini kita bisa jadikan analisa awal untuk sensitivity analysis begitulah, konfigurasi mana drone yang baik gitu ya. Nah, jadi intinya so far research ini sudah
bisa di tahap itu model sederhananya sudah bisa dibangun gitu ya. Nah, mungkin karena sudah 15 menit gitu ya. Next ya tadi ada kita mau bikin extend ke simulasi, kemudian kita extend ke decision support system. I think that's gonna be my presentation. Semoga bisa mengignite diskusi yang menarik hari ini ya. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Ana. Saya kembalikan ke moderator. Ya. Ya, terima kasih Pak Wira atas presentasinya. Mungkin untuk membatasi, mungkin satu pertanyaan jika ada dari rekan-rekan di ruangan ini. Kalau belum ada, kita lanjutkan saja ya. Nanti